Ada banyak sekali fakta mencengangkan berkaitan dengan kerangkeng Bupati Langkat. Aku juga tinggal dari kampung itu, biar kau tahu. Kalau di sana banyak orang yang make narkoba, nggak ada kerjaannya. Akhirnya biar bisa tetap make ya maling, main ninja sawit akhirnya. Tapi bukan berarti membenarkan tindakan bupati. Dan biar kau tahu, yang di penjara di situ atau yang di kerangkeng di situ itu bukan hanya pecandu narkoba. Makanya kau cari sedikit informasi. Ada pencuri, ada orang selingkuh pun di dalam. Jadi bukan hanya pecandu narkoba. Jadi ini bukan niatan untuk merehabilitasi narkoba semata. Bullshit. Kau bilang di mana ada konsumsi gratis? Kata siapa gratis? Orang yang ada di dalam kerangkeng itu dipekerjakan, tidak digaji. Aku pun mau. Orang kerja sama aku kasih makan aja. Tapi kan itu melanggar undang-undang. Mereka itu dieksploitasi. Ada dugaan eksploitasi di dalamnya. Memang mereka dikasih makan. Terlepas dari makanannya mungkin standar bintang 5 menurut Anda. Tapi mereka juga dipekerjakan dan tidak ada gaji. Ini faktanya. 2 kuburan atau makam sudah dibongkar oleh tim DPI Polda Sumut. Dan ditemukan dugaan penganiayaan. Nah. Dan lain-lain mengakui kalau memang ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak pihak, khususnya oleh Pemda Langkat, yang dimana sebenarnya ya anggota dari bupati ini sendiri atau aparat kepolisian lokal pun sebenarnya mengetahui. Tapi itu tadi, ini ada lokal strongman begitu, ada orang lokal yang kuat, kekuatan lokal begitu yang seakan-akan tidak tersentuh hukum begitu. Yang ada dugaan kerangkeng 3. Jadi kan yang kita tahu selama ini hanya ada 2. Ternyata ada dugaan kerangkeng 3. Nah, ini fakta-faktanya nih. Ada indikasi keterlibatan keluarga dalam kasus ini. Nah, nanti sejauh mana kita tunggu saja penyelidikan dan penyidikan dari Polda Sumatera Utara. Halo, kembali lagi di channel Zona Hukum bareng gue Tulus Pardosi. Di video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan apa yang sudah sempat gue bahas di video sebelumnya, di mana puji Tuhan video tersebut mendapatkan 3.387 views, yang dimana gue upload 7 Februari. Dan anehnya rekan-rekan sekalian, video tersebut ramai kalau gue nggak salah 6 atau berapa hari kemudian begitu, karena ini gue tag di tanggal 14, baru ramai sekitar 3.387 ya. Walaupun orang lain ini masih kecil, tapi menurut gue ini khususnya di channel Zona Hukum saat ini itu video terbanyak dengan judul Kerangkeng Bupati Langkat yang Berhati Mulia, diperankan oleh Jimmy. Nah, untuk lebih jauh seperti apa videonya, rekan-rekan nanti bisa tonton di sini. Kali ini gue akan membahas perkembangan dari kasus Kerangkeng Bupati Langkat, yang dimana ada banyak sekali fakta mencengangkan berkaitan dengan kerangkeng Bupati Langkat. Ini yang menarik. Kenapa gue sampaikan begitu? Karena setelah kejadian tersebut dan banyak sekali komentar yang masuk di channel YouTube Zona Hukum, di antaranya sebagai berikut, gue bacakan dulu komennya sebelum kita masuk ke fakta apa sih yang gue maksud tadi. Ini ada komen dari Napitupulu Pangar Parulian. Ini salah satu yang harus diadili Pak Polisi untuk diminta keterangannya, dan yang paling penting adalah polisi mendata, tangkap serta BAP semua yang katanya pembina. Menarik. Tapi sebelum gue lanjut, gue ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bang Jimmy, yang dimana kemarin gue memang terlalu keras mengkomentari Bang Jimmy begitu, dimana beliau adalah orang yang pernah tinggal di kerangkeng tersebut. Beliau terkesan membela bupati. Saat itu saya merasa tidak selayaknya membela, tapi kemudian saya berpikir bahwa sangat pantas sekali kenapa Bang Jimmy melakukan tindakan tersebut. Kenapa seperti itu nanti akan gue jelaskan. Ada banyak sekali komen-komen, tapi ada salah satu komen yang menurut gue menarik untuk kita bahas, yaitu dari Unda Apri. Dia bilang, saya mau tanya buat Zona Hukum, katanya. Lebih baik pecandu narkoba bebas di luar atau dibina seperti itu, dan bisa membahayakan keluarga, tetangga, dan masyarakat banyak. Karena banyak yang jadi pencuri, begal. Saya korban, banyak sawit saya hilang karena orang pakai narkoba, sawit saya hilang. Apalagi ada yang jadi korban begal. Ini pertama, gue jawab pertanyaan pertama dulu.
gue juga tahu dan gue tinggal di kampung yang seperti apa yang lo sampaikan. Aku juga tinggal dari kampung itu biar kau tahu. Kalau di sana banyak orang yang make narkoba, nggak ada kerjaannya, akhirnya biar bisa tetap make ya maling, main ninja sawit akhirnya. Tapi bukan berarti membenarkan tindakan bupati. Dan biar kau tahu, yang di penjara di situ atau yang di kerangkeng di situ itu bukan hanya pecandu narkoba. Makanya kau cari sedikit informasi. Ada pencuri, ada orang selingkuh pun di dalam. Jadi bukan hanya pecandu narkoba. Jadi ini bukan niatan untuk merehabilitasi narkoba semata. Bullshit. Ini kita tidak lagi bicara apakah ini sesuai dengan aturan untuk melakukan rehabilitasi atau tidak. Tidak, bukan itu lagi permasalahannya. Karena berbagai data, berbagai investigasi menyampaikan kalau orang yang di dalam itu bukan karena hanya narkoba saja, termasuk juga pekat penyakit masyarakat. Sehingga argumen yang kau sampaikan ini lebih baik pecandu narkoba di luar atau di dalam sana, lebih baik pecandu narkoba kalau memang bisa direhabilitasi. Bukan bupati solusinya. Aparat kepolisian dan BNN lah yang kita kejar untuk bagaimana mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang. Jangan ada orang yang tidak punya fungsi atau tugas seperti itu seolah-olah melakukan itu. Bahkan yang dia lakukan pun sebenarnya gak sesuai. Seperti yang gue sampaikan di awal. Itu dulu. Yang kedua pertanyaannya. Apa Anda yakin di rehab normal itu tidak ada kekerasan fisik? Ada. Siapa yang bilang gak ada? Bahkan Kepala BNNP Provinsi Sumatera Utara menyampaikan ada dalam proses detox menghilangkan racun atau menghilangkan kecanduan dari seorang pecandu itu bahkan sampai diborgol. Tapi itu pun ada SOP-nya, ada psikolognya, ada dokternya yang memperhatikan. Bukan bisa suka-suka, bos. Bukan bisa suka-suka. Dan ini fakta yang akan gue sampaikan nanti. Yang ketiga, di mana ada pembinaan yang gratis dari konsumsi sampai fasilitas yang ada, biarpun cuma tempat yang seadanya. Emangnya kalau BNN ke masyarakat biasa tahu gimana cara mendaftarnya? Kalau masalah konsumsi, Bang Gendut bisa tambah gendut di sana karena pecandu yang kurus-kurus jadi gemuk di dalam sana. Coba jawab dong Bang Gendut. Biar kau tahu. Kenapa aku bilang gitu? Inilah orang-orang yang tidak mau menggali informasi, padahal hari ini informasi itu sudah terpampang begitu nyata, tapi dia tidak mau mencari informasi. Karena kenapa? Dia membentuk kebenaran dalam pikirannya sendiri. Dia membentuk kebenaran dalam apa yang dia tahu sendiri. Padahal dia ada di dalam tempurung. Tidak mau keluar dari situ. Ini gue jelaskan. Kau bilang di mana ada konsumsi gratis? Kata siapa gratis? Orang yang ada di dalam kerangkeng itu dipekerjakan, tidak digaji. Aku pun mau. Orang kerja sama aku kasih makan aja. Tapi kan itu melanggar undang-undang. Mereka itu dieksploitasi. Ada dugaan eksploitasi di dalamnya. Memang mereka dikasih makan. Terlepas dari makanannya mungkin standar bintang 5 menurut Anda. Tapi mereka juga dipekerjakan dan tidak ada gaji. Dan mereka hanya, kabarnya berdasarkan hasil investigasi LPSK dan Komnas HAM. Kabarnya mereka itu hanya keluar pada saat bekerja di kebun sawit si Bupati Berhati Mulia ini. Atau di pabrik kelapa sawit milik Bupati Berhati Mulia. Jadi udahlah, kalau nggak tahu mending tidur gitu loh. Jangan berkeliaran di internet, menyampaikan pandangan-pandangan, menyampaikan opini-opini yang Anda pikir kebenaran yang sebenarnya karena kemalasan Anda untuk mencari informasi. Tapi mari kita masuk ke fakta. Fakta apa yang gue maksud tadi di awal? Fakta mencengangkan terkait kerangkeng Bupati Langkat. Yang pertama, tadinya gue sedikit pesimis terhadap Polda Sumut karena di awal Polda Sumut terkesan tergesa-gesa menyampaikan kalau ini ternyata panti rehab. Ternyata sekarang Polda Sumut, gue kemarin menyaksikan wawancara di salah satu televisi, Divisi Humas Polda Sumut atau Kabid Humas Polda Sumut maksud gue, menyampaikan kalau Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan, bahkan DVI Polda Sumut yang dimana itu merupakan satuan untuk memeriksa jenazah yang sudah dianggap hancur, yaitu sudah membongkar 2 makam. Bayangkan, ini faktanya, 2 kuburan atau makam sudah dibongkar oleh Polda Sumut, oleh tim DPI Polda Sumut, dan ditemukan dugaan penganiayaan. Nah, ini sudah ada 2 makam yang dibongkar oleh Polda Sumut untuk dilakukan otopsi dan ditemukan dugaan penganiayaan. Dan
Fakta yang mencengangkannya bahwa Polda Sumut berkomitmen siapapun yang terlibat dalam kasus ini akan kami periksa dan akan kami tegakkan hukum. Itu fakta yang menurut gue harus bersama-sama kita dukung. Bagaimana Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum dalam hal ini. Polri melalui Polda Sumut melakukan penegakan hukum. Kita sebagai masyarakat harus mendukung. Karena ini harus menjadi catatan. Jangan sampai masyarakat di daerah itu berpikir ya bupati nggak mungkin lah ditangkap. Bupati nggak mungkin lah dia punya relasi segala macam. Tapi faktanya di tengah-tengah dahaga penegakan hukum, di tengah-tengah pesimisme masyarakat terhadap aparat penegak hukum, saya masih yakin ada aparat penegak hukum yang berani menerapkan asas equality before the law atau kesetaraan di mata hukum. Artinya siapapun jika memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum, maka harus dipertanggungjawabkan di meja pengadilan. Entah bagaimana nanti hakim memutusnya itu lain hal, tapi setidaknya aparat penegak hukum dalam hal ini harus berani melakukan penegakan hukum. Itu yang fakta yang pertama. Yang kedua, gue menyaksikan wawancara di Medcom dalam salah satu acara cross check. Ini yang menarik bahwa dari berbagai wawancara di situ ada Ketua Komnas HAM Pak Ahmad Taufan Damanik yang dimana beliau mendapatkan banyak pujian dari penonton di video itu, dan gue juga mengakui Pak Ahmad Taufan Damanik berani melakukan ini untuk kesadaran bersama mengevaluasi, karena Kepala BNNP Sumut dan lain-lain mengakui kalau memang ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak pihak, khususnya oleh Pemda Langkat yang dimana sebenarnya ya anggota dari Bupati ini sendiri atau aparat kepolisian lokal pun sebenarnya mengetahui. Tapi itu tadi kalau kata Wakil Ketua LPSK Pak Martogi Pasaribu, Edwin Martogi Pasaribu, beliau menyampaikan ini ada lokal strongman begitu, ada orang lokal yang kuat, kekuatan lokal begitu yang seakan-akan tidak tersentuh hukum begitu. Yang dimana juga ini terbentuk di tengah masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, menyampaikan kalau adanya kepatuhan kultural. Bagaimana masyarakat takut, bagaimana masyarakat khawatir kalau sampai membongkar tokoh kuat ini begitu. Bagaimana berdasarkan berbagai investigasi ternyata Bupati Langkat ini juga bagian dari salah satu ormas kuat di Langkat dan juga di Sumatera Utara. Sehingga memang sangat wajar, makanya tadi gue bilang di awal saya meminta maaf ke Bang Jimmy karena akhirnya saya memahami kenapa Bang Jimmy memilih berkata di media seolah-olah membela sang bupati. Karena ada satu analogi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas HAM. Saat mahasiswa saja ospek 3 hari di kampus sudah tunduk dengan senior, bagaimana orang-orang yang ada di sana yang dikerangkeng selama berbulan-bulan, bahkan ada yang paling lama sampai 4 tahun. Bukan hanya tunduk, bahkan mereka sudah tidak tahu lagi apa yang terbaik bagi dirinya. Yang ada dalam dirinya hanyalah rasa takut. Sehingga saya juga mendorong dan mengapresiasi LPSK untuk menjamin bagaimana korban dan saksi dalam kasus ini tetap mendapatkan rasa aman dan memberikan keterangan yang tidak di bawah tekanan. Itu yang penting menurut gue. Selain LPSK mengambil bagian dalam penegakan hukum kali ini, LPSK juga harus berani menjamin keamanan korban dan juga saksi sehingga ini bisa terbongkar. Karena LPSK sendiri juga menyampaikan ada dugaan kerangkeng 3. Jadi kan yang kita tahu selama ini hanya ada 2. Ternyata ada dugaan kerangkeng 3. Nah, ini fakta-faktanya nih. Sudah 2 makam dibongkar, ada dugaan kerangkeng 3. Dan yang paling menarik adalah dari banyak komentar yang gue baca, ada indikasi keterlibatan keluarga dalam kasus ini. Nah, nanti sejauh mana kita tunggu saja penyelidikan dan penyidikan dari Polda Sumatera Utara. Dan kita berharap Polda Sumatera Utara tidak dapat terganggu oleh relasi kuasa, tidak dapat terganggu oleh intervensi kekuatan politik, sehingga Polda Sumatera Utara dalam penanganan kasus ini tegak lurus terhadap kepentingan undang-undang yang dimana merupakan kepentingan dari rakyat. Jadi itu kurang lebih fakta mencengangkan dalam kasus kerangkeng Bupati Langkat. Dan ada banyak sekali pendapat-pendapat yang mencengangkan yang kalau gue bahas semua terlalu banyak, gue akan mungkin tampilkan foto-foto beberapa di sini. Nanti lu semua bisa lihat. Begitu saja. Kira-kira video apa lagi yang akan dibahas di Zona Hukum ini, yang dimana Zona Hukum ini merupakan platform edukasi, pendidikan dan juga pelatihan hukum, yang dimana lu semua dapat menikmati pendidikan dan pelatihan hukum baik secara gratis melalui video-video ataupun melalui Instagram Zona Hukum, ataupun pelatihan yang bersifat berbahaya melalui link yang ada di sini dan yang ada di kolom deskripsi. Begitu saja, jangan lupa rekan-rekan agar Zona Hukum terus membuat video dan memberikan edukasi terhadap masyarakat, di like, di komen, dan di share ke teman-teman atau keluarga atau ke grup-grup WhatsApp ataupun ke grup
Facebook atau kemanapun. Dan tentunya jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semuanya.